Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayuhal ikhwah, kaum muslimin dan juga para pemirsa Pangestu yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita, terutama yaitu Allah Tabaraka wa taala mengingatkan kita, Allah Azza wa Jalla membimbing kita sehingga kita masih bisa melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada kesempatan malam hari ini kita diingatkan oleh Allah, dibimbing, diberi taufik oleh Allah Tabaraka wa taala untuk mempelajari kalam-kalamnya, untuk mempelajari firman-firman-Nya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, dan Allah Tabaraka wa taala merendahkan yang lainnya. Maka untuk kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan, yaitu tadabbur kita, renungan kita dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan masih kita itu melanjutkan tafsir dari surat An-Najm. Ya, tafsir surat An-Najm. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-18. Ya. Ayat yang ke-18 kemarin kita baca terakhir dari tafsir yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, yaitu tentang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melihat, ya, diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa taala pada peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, perkara-perkara yang besar, ayat-ayat yang agung. Rasulullah SAW melihat langsung malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan arwah para nabi. Rasulullah SAW sampai di Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, ya. Dan Rasulullah SAW diperlihatkan dengan surga, neraka, dan juga keadaan-keadaan yang ada di dalamnya. Nah, untuk malam hari ini fa insyaallah taala kita akan melanjutkan, yaitu ayat yang ke-19 dan berikutnya. Silahkan dibuka tafsirnya, ya, atau mushafnya. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Saya bacakan terlebih dahulu
ayat yang akan kita baca dan akan kita renungi pada malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-19. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatats tsalisatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Ya. Ayat yang ke-19. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah kalian pernah memperhatikan? Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah pernah kalian memperhatikan yaitu berhala-berhala yang kalian sembah? Jadi ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak bicara dan berfikir kepada orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada berhala-berhala mereka. Apakah kalian pernah berpikir tentang Al-Lata wal Uzza wal Manat? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatats tsalisatal ukhra. Pernahkah kalian berpikir tentang berhala kalian yang namanya adalah Lata, Uzza dan Manat yang ketiga dan yang lainnya? Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Kemudian ayat selanjutnya, apakah bagi kalian adalah laki-laki? Walahul untha, dan bagi Allah adalah perempuan. Ini disebabkan karena mereka berkeyakinan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu adalah anak-anak Allah dan mereka adalah perempuan. Makanya dinamakan dengan nama-nama muannas. Lata, Uzza, Manat, ya itu. Jadi mereka nisbatkan itu adalah anak-anak Allah dan perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau demikian, itu adalah merupakan pembagian yang zalim, tidak adil. Ya. Kalian suka laki-laki, sedangkan kalian sematkan kepada Allah adalah anak perempuan. Kalian suka kalau dapat keturunan itu laki-laki. Bahkan kalian kalau mendapatkan anak perempuan marah dan malu. Sedangkan kalian menisbatkan anak kepada Allah dan itu pun perempuan. Maka ini adalah satu pembagian yang sangat zalim dari hasil pemikiran orang-orang musyrik ini. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah lain berhala-berhala itu ya, atau nama-nama yang kalian sematkan itu kecuali adalah nama yang disebut oleh bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah Ta'ala tidaklah menurunkan hujjah atasnya, tidak ada keterangan dari Allah. Ya. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali persangkaan dan apa yang
ada dalam hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh datang kepada Rabb mereka, dan sungguh telah datang dari Rabb mereka petunjuk. Datang kepada mereka petunjuk yang jelas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah saja, ya, dan melarang mereka dari perbuatan menyekutukan Allah, yaitu beribadah kepada yang selainnya. Dan Allah Ta'ala turunkan hujjah yang nyata, ya, penjelasan-penjelasan yang menunjukkan batilnya perbuatan menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Termasuk yaitu ayat yang kita bahas, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatan ukhra. Ini adalah membahas tentang kebatilan penyembahan kepada berhala maupun yang lainnya dari bentuk peribadatan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita akan baca ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah tafsir dari ayat-ayat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala menjelaskan ayat yang 19 dan seterusnya. Lamma dzakara ta'ala, tatkala Allah Ta'ala sebutkan ma jaa'a bihi Muhammadun, ma jaa'a bihi Muhammadun, apa yang datang dengannya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari awal-awal ayat yang kita baca dari surat An-Najm, Allah Ta'ala jelaskan tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia adalah wahyu yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan Allah Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Apa yang disampaikan Rasulullah adalah al-haq. In hiya illa wahyun yuha. Tidak lain adalah wahyu yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Minal huda wa dinil haq, dari petunjuk dan al-haq. Nah ini, jadi dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal huda wa dinil haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk wa dinil haq. Al-huda di sini adalah ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang at-tauhid, ilmu tentang iman, akidah yang lurus, ilmu tentang kebenaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dan larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan al-huda dia adalah amal soleh, amal-amal kebajikan. Maka Rasulullah SAW membawa ilmu yang bermanfaat ini disampaikan kepada kita, dan sekaligus prakteknya adalah amal-amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amru bi ibadatillah, dan juga perintah untuk beribadah kepada Allah, ya, perintah-perintah, hasungan-hasungan, ya, yang kuat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semuanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tauhidih, dan supaya mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini, jadi apa yang beliau bawa kesimpulannya adalah mengajak, ya, supaya kita semuanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata, memurnikannya, ya, patuh kepada Allah, tunduk kepada perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, dan menjauhi yaitu berbagai macam bentuk kesyirikan dan hal-hal yang
diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita pelajari pada awal-awal surat ini. Dzakara butlana ma alaihil musyrikun. Maka kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kebatilan, ya. Allah Ta'ala sebutkan batilnya apa yang dipegang oleh orang musyrik min ibadati, dari peribadatan man laisa lahu min awsafil kamali syai'un, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah, dan yang mereka ibadahi itu adalah sesuatu yang tidak punya sifat kesempurnaan sedikit pun. Karena yang namanya makhluk, ya, namanya adalah makhluk. Apalagi kalau hal itu yang membuat adalah manusia sendiri, yang membangun adalah manusia sendiri, yang mengukir adalah manusia sendiri. Mana sifat kesempurnaannya? Tidak ada. Jadi ini ayat adalah paling awalnya di dalam menanamkan tauhid di hati seorang dan menanamkan batilnya kesyirikan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajak mereka berpikir dan memperhatikan apa yang selama ini mereka ibadahi, mereka tunduki, mereka patuhi, mereka minta, mereka ibadahi selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala tanfa'u wala tadur, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Wa innama hiya asma'un farighatun minal ma'na. Tidak lain berhala-berhala itu adalah kecuali nama-nama yang kosong dari makna. Artinya itu cuma nama. In hiya illa asma'un, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu adalah tidak lain nama-nama yang disebut oleh nenek moyang kalian secara turun temurun. Ini namanya Lata, ini namanya Uzza, ini namanya Manat, ini namanya ini dan itu yang lainnya. Ya, itu yang menyebutkan adalah yaitu pendahulu-pendahulu mereka secara turun temurun diterima oleh anak-anak cucunya. Bahwasanya ini adalah sesembahan kita semuanya. Ini namanya ini namanya itu dan seterusnya. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak turunkan itu hujjah atau keterangan. Allah tidak turunkan kitab wahyu menjelaskan ini perintah untuk kalian, sembahlah ini. Tidak ada. Dan ini alasannya kenapa kalian harus menyembah ini, tidak ada. Kecuali ya, tidak lain itu hanyalah nama yang mereka sebut dan mereka itu adalah mengikuti persangkaan saja. Ya, mereka hanya mengira-ngira dan menyangka, tidak punya landasan yang kuat dalam apa yang mereka laksanakan atau mereka lakukan, mereka amalkan selama itu. Samahal musyrikun, yang disebut atau dinamakan oleh orang-orang musyrik, hum wa aba'uhum, mereka dan juga bapak-bapak mereka, al-juhal al-dhalal, yang mereka adalah jahil dan tersesat. Karena mereka menuhankan kepada sesama makhluk yang lemah. Ibtada'u laha minal asma'il batilah, yang mereka membuat-buat bagi berhala itu dari nama-nama yang batil, allati la tastahiquha, yang dia tidak berhak untuk menyandang nama itu. Fakhadi'u biha anfusahum wa ghairahum minadh dhalal, maka dengan nama-nama itu mereka menipu, mengelabuhi diri mereka dan juga orang-orang yang lain, ya, dari pelaku kesesatan. Fal alihatul lati bihadzal hal, maka sembahan yang model seperti ini la tastahiqu misqala dzarratin minal ibadah, tidaklah dia itu berhak untuk menerima yang namanya ibadah. Sebesar darah pun dia tidak berhak untuk menerima yang namanya ibadah dari sesama. Karena tidak berhak.
kesempurnaan apa yang dia sandang, ya, sifat lebih apa yang dia punya, tidak punya. Ya. Tidak ada pada berhala itu. Nah ini. Maka ya yang sangat kebangetan itu, yang tersesat, yang bodoh adalah makhluk yang mengagungkannya, yang menuhankannya, yang menuhankan berhala-berhala tersebut. Nah ini. Wa hadhil andad, dan tandingan-tandingan ini, tandingan-tandingan untuk Allah tabaraka wa taala ini, allati sammuha bihadhil asma, yang mereka menamakan dengan nama-nama itu. Ada nama Lata, Uzza, Manat, itu hanya sebagian saja. Ya, dan itu yang terbesar yang mereka miliki. Karena yang lain itu ratusan berhala-berhala mereka itu, bahkan setiap kabilah punya yaitu berhala, bahkan setiap rumah itu punya berhala. Jadi ratusan, ya, beratus-ratus berhala waktu itu yang mereka sembah selain Allah tabaraka wa taala. Dan yang terbesar adalah Lata, Uzza, Manat ini. Makanya ini dipertanyakan. Pertama kali yang dipertanyakan oleh Allah karena ini adalah yang terdepan dari Tuhan-Tuhan mereka yang mereka ibadahi, mereka tunduki selain Allah tabaraka wa taala. Za'amu annaha mustaqatun, mereka menyangka bahwasanya ini terambil, terpecah min ausafin ia muttasifah biha, dari sifat-sifat yang dia bersifat dengannya. Ya, mereka menyangka bahwasanya kalimat atau nama Lata itu mengandung sifat kebaikan, Uzza mengandung sifat kesempurnaan bagi berhala mereka, Manat dan seterusnya. Nah ini seperti dijelaskan di sini, ya. Fasammu, mereka menamakan Al-Lata, sembahan mereka Al-Lata, ada ya nama sembahan mereka Al-Lata minal ilah, itu dari kata-kata al-ilah. Al-mustahiq lil ibadah, mereka menyangka itu berarti ya sesuai dengan nama ini, mereka dia itu berhak untuk diibadahi. Al-Lata dari al-ilah, ya. Maka dia berhak untuk diibadahi atau disembah selain Allah. Wal Uzza minal aziz, kalau Uzza itu dari kata-kata al-aziz, itu salah satu nama dari nama Allah, ya. Salah satu nama dari nama Allah tabaraka wa taala, al-aziz yang maha perkasa. Sehingga dia ambil muannasnya menjadi Uzza. Dia ambil muannasnya karena mereka menyangka ini muannas, ini perempuan, dan ini anak Allah. Nah itu. Kemudian wa Manat minal Mannan, ya, mereka menamakan berhala mereka Manat, itu diambil pecahan dari nama Allah Al-Mannan yang maha memberikan anugerah. Ilhadan fi asma'illah, karena ini sebagai bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah yang mereka rubah-rubah dan mereka ambil muannasnya dan mereka sematkan, mereka nisbatkan kepada berhala-berhala mereka. Wa tajriyan ala syirki bih, dan menyeret mereka kepada kesyirikan, membawa mereka kepada perbuatan menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Wa hadhi asmaun mutajarradatun minal makna, dan ini adalah nama-nama yang kosong dari makna. Kosong dari makna. Kalau dikaitkan dengan berhala mereka enggak ada, yaitu berhala mereka punya sifat apa ini? Al-ilah, yang berhak disembah, Al-Aziz, yang berhak untuk diagungkan, diibadahi. Kemudian Al-Manan, yang memberikan anugerah, Manat, ya. Mereka menamakan dengan Manat, diambil dari Al-Manan. Nah ini semua adalah yaitu prasangka-prasangka, praduga-praduga, dan kesalahan paham yang besar dari mereka itu orang-orang musyrik ini.
Ini tentang berhala-berhala mereka. Yang pertama apa? Lata. Kemudian yang kedua adalah Uzza. Yang ketiga adalah Manat. Yang masing-masing ini diambil dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini ada kebatilan yang nyata. Ini adalah kebatilan yang nyata. Dan para ulama menjelaskan tentang rupa, bentuk, dan sifat dari ketiga berhala besar ini. Ya. Kalau Lata, dia itu adalah untuk penduduk Sakif. Ya, untuk penduduk Sakif. Jadi dia berada di Taif, berupa batu besar warna putih yang diukir itu sedemikian rupa, dan mereka bertabaruk dengan batu tersebut. Ya, mereka nyadran di situ. Ini yang pertama. Jadi ini untuk milik penduduk Sakif dari kabilah yang ada waktu itu. Mereka mengagungkan berhala ini. Ini penafsiran pertama tentang Lata. Kemudian yang kedua, bahwasanya Lata di sini dia adalah kubur orang soleh. Ini yang kedua. Diambil dari nama seorang atau gelar seorang yang dia itu berprofesi, dia orang dermawan yang terbiasa dia memberi makan, berderma kepada orang-orang yang melaksanakan haji waktu itu. Setelah orang soleh ini mati, maka mereka mengagungkan kuburnya. Mereka mengelilingi kuburnya, tawaf di sekitar kuburnya ini. Mereka nyadran-nyadran di situ. Mereka bernazar untuk kuburan ini. Mereka mengambil berkahnya, bertabaruk dengan kubur tersebut, dan mereka memohon pemenuhan hajat mereka kepada kubur ini. Jadi asalnya kalau penafsiran kedua, maka dia dulunya adalah orang soleh yang kemudian ketika mati mereka berbuat hulu, berlebihan, mengkultuskan orang soleh ini, dan akhirnya mereka menyembah ahli kubur ini atau kubur ini. Mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tentang Lata. Untuk penafsiran pertama, maka mereka berupa batu yang itu mereka sembah selain Allah. Kemudian yang kedua berupa kubur yang mereka juga sembah selain Allah. Maka dari rangkaian ini menjelaskan tentang batilnya orang yang yaitu bertabaruk, mengambil berkah, ya. Kemudian mereka minta tolong kepada batu ataupun kepada kubur yang dianggap kubur itu adalah kuburannya orang soleh, wali, dan seterusnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Uzza. Kemudian yang kedua adalah Uzza. Uzza ini dia adalah berhala milik orang-orang Mekah yang dekat dengan Mekah. Maka berhala mereka bernama Uzza. Ini berhala yang besar. Berhala yang besar. Yang dia ini berupa pohon yang besar dan diagungkan. Mereka bertabaruk dengan pohon ini, ya. Ini berupa pohon yang itu ada sadanahnya, yaitu ada juru kuncinya. Ini kita bisa lihat keterangan ini dalam kitab Fathul Majid ketika kita bahas kitab tauhid di sana, ya. Jadi ini tentang Uzza. Jadi di situ ada pohon-pohon besar, ya, yang mereka bernazar di situ, menyembelih di situ, ya. Mereka mengagungkan dan bertabaruk dengan pohon besar ini. Nah, tatkala pada Fathu Mekah, ya, Fathu Mekah itu ketika Rasulullah sudah menaklukkan kota Mekah, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Termasuk di dalamnya adalah apa tadi? Lata,
Kemudian yang kedua ini adalah Uzza ini, berupa pohon besar ini. Rasulullah mengutus kepada sahabat Khalid bin Walid. Waktu itu beliau sudah masuk Islam. Sahabat Khalid bin Walid. Ya. Mengutus beliau untuk menghancurkan berhala ini, untuk menghancurkan itu tadi, yaitu Uzza itu yang berupa pohon besar. Pohonnya ditebang, dihancurkan di situ oleh sahabat Khalid bin Walid. Kemudian beliau matur kepada Nabi setelah melaksanakan tugas penebangan ini. Ya. Ini kan dulunya dikeramatkan, angker sekali itu. Ya. Sangat keramat dan angker, tidak ada yang berani ngewek-wek istilahnya itu. Apalagi kok menebang. Nah, sahabat Khalid bin Walid ini luar biasa. Ya. Beliau sudah masuk Islam, tauhidnya kuat. Rasulullah perintahkan itu dirobohkan saja itu Uzza, ditebang pohonnya. Setelah itu beliau matur kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan tugas. Saya sudah tebang itu pohonnya. Saya sudah robohkan pohon yang mereka agungkan. Kok keluyuran cacah ini? Ya. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan laporan dari sahabat Khalid bin Walid ini, maka beliau mengatakan, kamu belum melakukan sesuatu. Ya. Kamu belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Coba kamu kembali lagi, periksa lagi. Ya. Setelah sahabat Khalid bin Walid ini datang lagi kepada Uzza ini, ternyata di sana ada bentuk rupa wanita yang terurai rambutnya, telanjang lagi. Ketika sahabat Khalid ini datang ke situ, ini lari dia, lari ketakutan. Orang telanjang itu tadi, ya, lari ketakutan. Kemudian sahabat Khalid ini berusaha untuk mengejar orang itu, ditangkap dan ditebas dengan pedangnya. Setelah itu dia pulang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya sudah melakukan ini. Maka Rasulullah mengatakan, itulah Uzza, itulah Uzza yang diagungkan oleh manusia, yang disembah oleh manusia sebelumnya itu. Maka itu bisa diambil faedah bahwasanya selama ini mereka menyembah syaitan. Jadi mereka tidaklah menyembah berhala yang ada di situ, tidaklah menyembah pohon, tapi sebenarnya hakikatnya yang mereka sembah adalah syaitan. Dan terkadang menipu mereka. Ya, kadang-kadang itu mengeluarkan hal-hal yang aneh di situ, seperti iya gitu. Ya, menipu mereka supaya mereka yakin bahwasanya selama ini mereka telah menempuh jalur yang benar gitu. Kadang-kadang mengeluarkan keanehan, kadang-kadang bisa bicara keluar suara dari sana gitu. Pada dasarnya itu adalah syaitan yang menipu mereka, menipu mereka dengan tipu daya dari syaitan. Syaitan itu mudah bagi syaitan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah ini tentang apa? Berhala Uzza. Kemudian Al-Manat, ya, itu adalah berhala dari milik sebagian kabilah waktu itu, yang ini ada di dekat kota Madinah. Ya, berupa bangunan, kemudian ada ada kiswahnya, ada kain penutupnya itu. Ya, ada kain penutupnya berupa bangunan ini, yang disembah oleh beberapa kabilah waktu itu. Kemudian tatkala Fathu Makkah, ya, saat itu juga ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah pada tahun
8 Hijriah, tahun 8 Hijriah ya. Maka beliau mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan yang namanya Manat ini. Nah sudah, ketika berhala besar ini sudah tinggal nama waktu itu. Jadi nggak enak sing uri-uri, oh ini peninggalan nenek moyang kita, nggak boleh dihancurkan, nggak boleh rusak. Ini harus kita uri-uri dan kita pelihara ini. Ini cagar budaya, nggak seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah pengantar kesyirikan besar. Ya, makanya itu dihancurkan yang besar-besar ini. Yang kecil-kecil juga nanti semuanya dihancurkan. Oleh Rasulullah, beliau mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan. Nah, ini berhala-berhala ini. Kenapa? Karena ini sumber petaka ini. Kalau diuri-uri nanti satu saat juga ini digunakan lagi, dipertuhan lagi, gimana? Ya. Manusia itu gampang tertipu dengan syaitan. Ya kan? Ini enek apa ki patung berhala. Patung iki ngerti-ngerti bengi iso pindah dhewe. Utawa pada suatu waktu ini koyok iso ngomong dhewe. Ini kan mudah bagi syaitan. Perkara seperti itu sangat-sangat mudah bagi syaitan itu. Ya. Nah ini tentang afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Jadi sejarahnya seperti itu. Ya. Masal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Faqulu man lahu adna miskatin min aqlin, maka setiap orang yang dia itu punya sedikit dari akal pikiran, ya'lam, maka dia mengetahui butlana hadhil awsaf fiha, maka dia mengetahui kebatilan dari sifat-sifat yang ada pada berhala-berhala tersebut. Jadi sepintas kalau orang berpikir itu sudah tahu ini sifat disematkan kepada Allah, berhala ini berupa bahwasanya Al-Lata itu berhak disembah, kemudian Al-Uzza itu perkasa, memiliki keperkasaan, ya. Kemudian Manat itu diambil dari Al-Manan, itu berarti dia juga punya anugerah bagi hamba, makanya berhak untuk diibadahi, ditunduki dan disembah selain Allah. Ataupun pengambilan sifat bahwasanya ini adalah sifat mu'annas dan dinisbatkan itu sebagai anak, dan itu adalah anak Allah tabaraka wa taala. Tentunya sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang batil. Sifat-sifat yang batil. Karena tidak ada, yang pertama tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Yang kedua, tidaklah punya yang namanya keperkasaan yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak punya anugerah kecuali Allah tabaraka wa taala. Dan Allah tidak mungkin punya anak, ya, dan tidak layak dinisbatkan anak itu, baik laki-laki apalagi perempuan, ya, dinisbatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian ayat yang 21, alakumudz dzakaru walahul unsa, apakah bagi kalian adalah laki-laki, walahul unsa, dan bagi Allah adalah perempuan. Ai ataj'aluna lillahil banat bi za'mikum walakumul banun. Apakah kalian menjadikan untuk Allah itu anak, dan itu pun perempuan dengan persangkaan kalian? Mereka juga menamakan bahwasanya para malaikat itu perempuan. Ini kelompok musyrik yang lain, ya. Sekelompok musyrik lain menganggap
menamakan malaikat itu perempuan. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Nah ini hampir sama. Hampir sama dengan keyakinan model ini. Mereka menamakan berhala-berhala mereka dan mereka ambil dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mereka mu'anaskan. Mereka perempuankan. Nah ini. Ya, padahal mereka itu tidak suka. Orang-orang musyrik dulu itu tidak suka kalau punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau mereka itu diberi kabar, ini istrimu lahir nih anaknya wadon, anaknya perempuan, itu mereka wajahnya menghitam dan marah, malu. Mereka sangat tidak suka dengan anak perempuan itu. Orang-orang musyrik dahulu itu. Loh kok yang kondisi seperti itu, loh kok tega-tega nih. Mereka itu menisbatkan anak kepada Allah dan itu pun perempuan. Padahal mereka sendiri enggak seneng kalau punya anak perempuan. Nah itu. Ini makanya ditanyakan kepada mereka itu cara berpikirnya itu piye? Cara berpikir yang model gimana ini? Alakumudz dzakaru wa lahul unsa. Nah itu. Tilka idzan qismatun dhiza. Tilka idzan qismatun dhiza. Kalau seperti itu berarti itu adalah pembagian yang tidak adil, yang zalim, yang aniaya, ai dzalimatun jairatun. Ya. Itu adalah pembagian yang zalim, pembagian yang tidak adil, curang, ya kan? Jadi mau menangnya dewe menungso waktu itu, mau menangnya sendiri. Tuhannya dipermainkan seperti itu. Ini adab yang sangat buruk sekali. Sedangkan Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, ya kita ini diberi anugerah anak perempuan ya alhamdulillah, ya kan? Laki-laki ya alhamdulillah. Kita nggak bisa milih, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah yang berikan ya kita terima, ya kan? Kita tidak membeda-bedakan ini. Kalau diberi anak laki-laki ya senang, kalau diberi anak perempuan rodok gak senang, tidak. Ya sama-sama senangnya. Wa ayyu dzulmin adlamu min qismatin, ya, dan mana kedzaliman yang lebih besar min qismatin dari pembagian taqtadi tabdilal abdi. Taqtadi tabdilal abdi, yang mengharuskan pembagian, dengan pembagian itu melebihkan hamba al-makhluk, hamba yang sebagai makhluk alal khaliq, dilebihkan di atas al-khaliq sang pencipta. Jadi makhluk malah justru lebih mulia ketimbang al-khaliqnya kalau menurut orang-orang musyrik ini. Ta'alallahu an qaulihim uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala dari ucapan mereka dengan ketinggian yang besar. Maha tinggi Allah dengan ketinggian yang besar. Jadi tidak ada yang yaitu setara dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam segala hal, ya, dalam kekuasaannya, dalam sifat-sifatnya sempurna Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak selayaknya yaitu manusia itu meremehkan dan merendahkan Tuhannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah alam, ini kita cukupkan untuk kajian kita malam hari ini sampai pada ayat yang ke-22. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.